Titip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Mama. saya atas nama pribadi mohon maaf minal aidin wal faizin, khususnya kepada ibu-ibu dalam beberapa tahun perkenalan dan perjalanan ini. Tentunya adalah di antara kita tidak bisa dipungkiri adanya khilaf, adanya kesalahan, terlebih kesalahan yang bersumber dari lisan, sikap, perbuatan. Oleh karena itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari mewanti-wanti kita dengan sebuah sabda beliau yang begitu pendek tapi syarat dengan maksud tujuan yang luar biasa diperuntukkan kepada umatnya, yaitu pernah terucap dari lisan suci beliau, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, afsaru khotoya ibni Adam fi lisani, mayoritas kebanyakan kesalahan yang menyebabkan ketergelinciran, kesalahan yang menyebabkan keterjerumusan, kesalahan yang menyebabkan kehinaan, kesengsaraan, penderitaan, dan lain sebagainya, itu ternyata yang paling banyak adalah sumbernya dari lisan. Alhamdulillah, sore ini untuk sekian kalinya kita duduk bersama, diawali dengan ritual suci dan agung, yaitu baca surat Yasin, kemudian baca surat Tahlil, yang pada hakikatnya di dalam buku-buku yang dibaca tadi syarat penuh dengan obat-obat kesalahan yang bersumber dari lisan tadi. Karena ini sore untuk kesekian kalinya saya tidak mendapatkan tema, maka sepertinya sebagai bentuk introspeksi, koreksi, dan juga dalam rangka minal aidin wal faizin, atau kita kenal dengan Idul Fitri. Ya, Idul Fitri masih ya. Idul Fitri itu adalah diambil dari kalimat ada yaudu, kembali ke belakang, kembali. Fitrah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tadi dibaca ya? Saya yakin sudah tidak bakal dapat tema ini, udah yang didengar aja sudah tadi. Dzalikal kitabu hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Mufassir mengatakan yang dimaksud dengan Alkitab itu adalah yang mayoritas adalah Al-Quranul Karim. Di dalamnya tidak ada keraguan. Dalam artian di dalam Alkitab itu secara utuh adalah wujud
kebenaran, al-haq. Syekh Abbas Al-Qumi menafsirkan Alkitab itu adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga baginda Rasul mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Ali bersama dengan kebenaran dan kebenaran bersama dengan Ali. Sehingga Ali itu adalah merupakan wujud fisik kebenaran dan tidak ada kebenaran kecuali Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga kita semua proposal dan permohonan kita selaku pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib disetujui dan diterima oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Cuman permasalahannya adalah ayat berikutnya, hudan lil muttaqin. Artinya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Amirul Mukminin juga disebut dengan Imamul Muttaqin, pemimpin imam orang-orang yang bertakwa. Berarti logikanya kalau tidak bertakwa maka pimpinannya bukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, mungkinkah orang bisa bertakwa selain menjadikan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pemimpinnya? Sehingga Al-Quran itu tadi saya baru datang langsung dapat tema saya, Syifa'un, obat. Dalam Al-Quran sebutkan Syifa'un wa rahmah hudan lil muttaqin, termasuk ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun dalam ucapan Rasulullah, beliau berucap kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran melaknatnya. Ini sangat ironis. Jadi kalau kita baca riwayat yang terjadi di malam 19 pemukulan Abdurrahman ibn Muljam la'natullah alaih al-Muradi itu kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pemimpin orang-orang bertakwa, itu Abdurrahman ibn Muljam itu adalah apa? Alumni lembaga tahfiz Al-Quran di Mesir yang di periode Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab itu menunjuk Abu Musa al-Asy'ari untuk membuka lembaga pesantren tahfiz Al-Quran di Mesir. Termasuk salah satu kader potensial yang paling menonjol pada saat itu adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Sampai-sampai ketika Amirul Mukminin berjalan di lorong-lorong Kufah bersama dengan Umail bin Zaid an-Nakhai, penyimpan rahasia Amirul Mukminin, Umail bin Zaid an-Nakhai ini sempat memuji begitu indahnya suara daripada Abdurrahman bin Muljam. Kemudian dikatakan oleh Amirul Mukminin, apakah engkau tahu dialah kelak yang akan memukul kepalaku, dialah kelak yang akan membunuhku. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa Al-Quran itu. Nah, berarti selain orang bertakwa, Al-Quran tidak mungkin akan bisa menjadi petunjuk. Contohnya seperti ini, Abdurrahman ibn Muljam itu adalah contoh konkret Al-Quran tidak berlaku kepada dia. Dan setiap generasi, karena Al-Quran ini kekal dan abadi sampai akhir masa nanti, setiap generasi pasti ada yang berada di kelompok-kelompok Ibn Muljam ini. Dia tidak harus membunuh, tidak. Dia tidak harus membunuh. Nah, pertanyaannya, kalau Al-Quran itu cuma bermanfaat hudal lil muttaqin, untuk bertakwa, berarti yang tidak bertakwa tidak mendapat. Pertanyaannya, untuk memahami Al-Quran perlu takwa atau tidak? Perlu modal ketakwaan tidak? Al-Quran ini, tadi saya katakan Al-Quran ini tidak akan mungkin bisa berguna dan bermanfaat kecuali
Objeknya adalah orang yang bertakwa. Nah, untuk memahami Al-Quran ini, bisakah ia memahami Al-Quran ini tanpa bermodalkan takwa? Bisa tidak? Nah, yang pertama yang mana? Al-Quran dulu atau takwa dulu? Hah? Takwa dulu. Kalau takwa dulu berarti Al-Qurannya belakangan. Sedangkan harus mencapai derajat takwa, itu modalnya juga Al-Quran. Dan Al-Quran tidak mungkin akan bisa bermanfaat kecuali yang mencerna adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, polemik ini Syekh Muhammad Hussein Toba-Tobai dalam tafsir Mizannya mengatakan takwa itu ada dua tingkatan, dua cabang. Ada dua gaya ini takwa. Beliau mengatakan at-taqwa awwali. Takwa yang pertama yaitu ketika seorang hamba berjalan, hidup, berucap, berperilaku sesuai dengan tuntunan fitrahnya. Itu takwa awali. Nah, kita Idul Fitri kembali ke situ. Ketika seseorang berbuat baik, menolong, dan dia tidak mencuri, dia berarti takwa atau tidak? Takwa masuk dalam derajat yang pertama. Ketika orang berucap jujur dan tidak berbohong, takwa atau tidak? Takwa. Ketika orang berbuat adil dan meninggalkan serta meninggalkan perbuatan kezaliman, berarti dia sedang bertakwa. Sehingga takwa awal ini tidak harus muslim. Paham ya? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua orang dilahirkan ini dalam kondisi bermodalkan takwa. Paham ya? Semua yang dilahirkan di alam jagat raya ini sudah punya namanya modal takwa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seterusnya, sampai kalau dia itu perempuan usia 9 tahun sudah boleh balik, hilang T-nya. Berikutnya hilang A-nya, hilang K-nya, hilang W-nya, hilang A-nya, sampai habis. Sebagaimana kita, setiap makhluk ini diberikan penjagaan oleh Allah, firman oleh Allah sebanyak 40. Lakukan kesalahan, lakukan perbuatan, gugur 1 tinggal 9, gugur lagi terus. Dan itu bisa dikembalikan, diperkuat dan dipertebal. Nah, penjagaan itu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa awali yaitu di mana takwa yang pertama yaitu di mana orang berjalan hidup sesuai dengan tuntunan fitrahnya. Idul Fitri ini kita masuk dalam tingkatan apa? Takwa yang pertama. Idul Fitri, kembali ke fitrah. Yang suka bohong-bohong, rem-rem dulu. Karena kembali ke fitrah. Itu makna daripada Idul Fitri. Ada perubahan. Yang suka melenting suaranya, menggema dan membuat getar kaca yang ada, sudah mulai dikecilkan apa namanya? Volumenya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Ini untuk merubah kembali ke fitrah. Kenapa? Dulu kita memiliki suara begitu lembut, ya kan? Sekarang sudah mulai dewasa, melenting tinggi, membuat takut makhluk Allah. Ya seperti itu ya. Jadi Idul Fitri itu pada hakikatnya adalah kalau kita ingin memahami Idul Fitri itu berarti kembali kepada tuntunan fitrah. Sifat-sifat yang baik itu semestinya keluar. Berbanding dengan apa? Sifat-sifat yang buruk sudah mulai harus ditinggalkan. Itu sama seperti kita apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, takwa yang kedua yaitu ketika orang sudah berjalan sesuai tuntunan fitrahnya, baru Al-Quran ini datang sebagai petunjuk. Baru Al-Quran ini datang sebagai petunjuk. Selama manusia itu berseberangan sikap perilakunya, ucapannya dan perbuatannya atau bertentangan dengan fitrahnya, maka seberapa sering dia baca Al-Quran, seberapa sering Al-Quran itu datang kepadanya, Al-Quran tidak akan pernah bisa bermanfaat bagi dirinya. Bahkan dia bisa merusak kepada lingkungan dan sekelilingnya. Nah, di dalam doa kumel kita pernah membaca seperti ini. Kam min sana'in jamilin lastu ahlan lahu masyarakat. Ini adalah perhubungan. Berapa banyak ya Allah sana'in, pujian-pujian. Kita ini kan sering dipuji orang ya. Ya, sering dipuji orang. Paling tidak suami kita lah, atau paling tidak anak kita, atau paling tidak orang tua kita. Kamin sana'in jamilin lastu ahlan lahu. Berapa banyak ya Allah Engkau anugerahkan pujian-pujian kepadaku ini, tapi pada hakikatnya aku tidak layak untuk menerima itu. Aku tidak layak untuk menerima itu. Kalau kemudian kita dipuji sama seorang, Masya Allah kamu ini punya harta yang berkecukupan, itu juga sebenarnya tidak layak untuk kita. Pujian itu. Apa sebab? Karena kekayaan dan harta yang berlimpah itu ternyata juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian ada orang yang memuji kita, kamu Masya Allah baiknya luar biasa, suka membantu orang, dermawan dan lain sebagainya, itu juga hakikatnya sebenarnya apa? Bukan dari kita. Karena manusia ini dhaif, lemah. Manusia ini bakhil, pelit. Kalaupun ketika kita membantu orang, itu dikarenakan kita mengadopsi sifat-sifat rahmannya Tuhan, sifat-sifat rahimnya Tuhan. Ketika kita jujur atau jawab, dermawan, itu pada hakikatnya adalah kita sedang apa? Memunculkan, memancarkan sifat ilahiyah. Itu bukan berasal dari kita. Bukankah segenap kebaikan itu adalah bersumber daripada Allah, dan keburukan bersumber dari manusia? Anda bayangkan begitu indahnya jikalau di dalam diri manusia ini kurang apa lagi kita? Sudah masuk mustaqim, imamnya sudah imamul mustaqim, berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Maka kita juga berupaya semaksimal mungkin. Laksana peribahasa hanif ma'al haq wal haq ma'hanif, kan seperti itu. Di level dan jenjang yang berbeda. Berupaya semaksimal mungkin meneladani Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, meskipun mustahil untuk mencapai derajat itu, tetapi beliau adalah teladan yang luar biasa bagi khususnya para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Kam min sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyata. Bahkan malah sebaliknya. Dalam doa kumel itu disebutkan, kita ini punya sifat karakter apa? Menutup-nutupi kesalahan. Tahu menutup-nutupi kesalahannya? Menyembunyikan. Kita ini punya semua kesalahan. Kita berusaha menutupi dan menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena kita malu. Kalau kesalahan ini terbuka, terungkap, kita akan malu dan kita takut dipermalukan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Tahu. Zat yang paling tahu kesalahan, kekurangan kita dan sebagainya. Tapi dengan anugerah rahmat dan kasih sayangnya, sampai detik ini Allah masih menutupi kesalahan kita. Sampai-sampai kita lupa bahwasanya keburukan yang kita lakukan itu tidak diketahui orang,
kesalahan yang kita lakukan itu tidak diketahui orang, itu seakan-akan kita menarik kesimpulan nasib baik sedang berpihak kepada kita, tanpa adanya kekuatan ilahi yang berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Coba kita bayangkan, renungkan bersama, apa sih keutamaan kita ini? Apa kelebihan kita ini? Sampai kesalahan dan kekurangan, keburukan kita ditutupi oleh Allah. Ternyata kita diberikan peluang, kesempatan, dispensasi waktu untuk merubah semua itu. Sehingga dalam syariat dikatakan manusia ini kalau berbuat dosa, dia punya waktu untuk menebus dosanya itu, menebus kesalahannya itu dengan apa? Taubat dan istighfar selama 7 jam. Nggak dicatat sama malaikat. Contoh, di saat saya berdusta, maka saya punya waktu 7 jam. Bila mana dusta itu ada berhubungannya dengan adami, sesama manusia, maka beristighfar adalah sebuah media yang belum efektif sebelum mengakui dan meminta ridho kepada pihak yang terkait. Itu 7 jam. Lewat dari 7 jam, malaikat pencatat amal buruk baru menulis dan mencatat. Setelah dicatat, apa yang harusnya terjadi? Dampak kebohongan yang dilakukan seseorang itu harus terjadi kepadanya. Nanti jalan diserempet kendaraan, mungkin jalan kejatuhan pohon, iya. Kemudian kebakaran, longsor, gempa dan lain sebagainya, musibah yang menimpa kita. Kemudian menghajar datang adab musibah itu melalui anak keturunan kita, melalui dari sakit, permasalahan yang ada dan lain sebagainya. Itu semua dari mana? Produk pabrik dosa-dosa kita. Makanya kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'anul Karim untuk mengobati ini semua. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika seorang hamba, wahai Muhammad, manusia itu bertanya tentang diriku, ketahuilah sesungguhnya aku ini dekat dan pasti akan mengabulkan doa bagi orang yang memohon. Sehingga kita ini ternyata punya 2 jalan untuk menebus kesalahan, dosa, kezaliman, hal-hal perbuatan yang haram dan lain sebagainya, yaitu melalui apa? Istighfar dan taubat. Berapa kali tadi kita baca istighfar? Astaghfiru rabbakum innahu wal ghafurur rahim. Mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Sampai-sampai istighfar ini memiliki manfaat yang luar biasa, bukan hanya efektif untuk membakar, melenyapkan dosa-dosa dan kesalahan kita, tapi juga mampu menjadi apa? Pemicu datangnya rezeki. Pemicu datangnya rezeki. Jadi ketika kita tidak memiliki rezeki, ketika kita menemukan dan mendapati problematika apapun itu, ekonomi, kesehatan, kemudian keharmonisan apapun itu, mulai dari keharmonisan rumah tangga, suami dengan istri, anak dengan ibu, ayah dengan anak, terlebih terkhusus adalah keharmonisan komunitas. Keharmonisan komunitas. Buktikan dan tampilkan itu kalau komunitas ini benar-benar komunitas muttaqin. Komunitas muttaqin. Apalagi kita barusan melalui malam-malam sakral dan malam-malam yang krusial, malam-malam yang menentukan nasib kita 1 tahun ke depan.
1 tahun ke depan, nasib kita, apapun itu, bahkan termasuk nasib alam jagat raya semesta ini. Kalau kita pikir-pikir, apa sih kelebihan kita? Sehingga kita diberikan kesempatan waktu, digerakkan hati, pikiran, dan diringankan ayunan langkah kaki kita kemana tempat majelis ilmu yang di situ diperdengarkan dan disebut nama Amirul Mukminin, Sayyidah Zahra, Al-Hasan wal Husain, A'immatul Athhar, Sayyidah Zainabul Kubra dan sebagainya, sampai pada batasan diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa bersimpu dan berziarah ke makam suci mereka. Seharusnya kita merenung, apa keutamaan saya, apa kelebihan saya. Saya sendiri berpikir, saya sendiri secara pribadi merenung tadi di jalan. Apa kelebihan saya? Diberikan kesempatan dan waktu untuk berbicara apapun yang ada di dalam kepala saya, menyebut nama Zahra, menyebut nama Amirul Mukminin, menyebut nama A'imah Ahlul Bait sallallahu wasallam, dan diberikan orang-orang yang mulia yang siap hadir dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Apa kemuliaan saya? Ini patut kita renungkan. Siapa Hanif dan siapa Amirul Mukminin? Siapa Zahra dan siapa kita? Tidak cukup sampai di sini, kita diberikan pasangan hidup yang juga muttaqin. Tidak berselang lama diberikan anak keturunan yang boleh kita anggap bagian daripada orang-orang muttaqin. Apa kelebihan kita? Apa modal kita? Ini segala sesuatu yang penuh dengan misteri. Penuh, bukan cuma penuh dengan keajaiban. Mungkin boleh jadi ini adalah inti daripada ciptaan, sehingga kita tidak memahaminya itu. Sehingga yang dikhawatirkan, tanpa pemahaman yang mendalam dan tanpa perenungan yang jernih, ini semua berjalan hanya sebatas seremonial. Hanya seremonial. Dan itu pernah kita rasakan di saat dahulu kala, di saat awal sekolah, ketika menggunakan seragam yang begitu indahnya, di atas putih dan di bawah merah, kemudian dengan topi merah dan sebagainya, ketika upacara bendera begitu khusyuknya, Senin pertama, Senin kedua, terus lama-lama 1 tahun kelas 2, terus lama-lama menjadi seremonial, tidak memiliki ruh. Ternyata apa? Kita sudah terlalu jauh dan sudah terlalu banyak yang kita lupakan serta abaikan. Saya akan bawakan kalimat daripada Sahibul Asri wa Zaman, dan ini luar biasa. Ini membuat kebanggaan buat kita, sekaligus ini merupakan harapan bagi kita semua. Al-Imam Mahdi berucap seperti ini, aku tidak akan pernah melupakan, meninggalkan, serta mengabaikan pecinta dan pengikut. Meskipun mereka senantiasa selalu dan acap kali meninggalkanku, lupa kepadaku, bahkan lari jauh dariku. Ini luar biasa. Ini anugerah yang masuk kategori tadi, kam min sana'in jamil lastu ahlan lahu nasarta, yang tidak sama sekali tidak bakal layak kita untuk menempati posisi semacam ini, dan mustahil dan pasti tidak akan kita temukan sebab-sebabnya yang ada di kita sehingga kita menyebabkan berada di posisi seperti itu. Sehingga kita diberikan kedua telapak tangan ini, diberikan waktu yang begitu baik, diberikan akal, pikiran, serta hati nurani yang peka untuk merasakan
Getaran-getaran Tuhan itu kita diberikan kedua tangan untuk menengadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kenal dengan doa. Tahu doa ya? Tahu artinya doa? Da'ayaku itu memanggil, menyeru. Bahasa Indonesia ya berdoa saja. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ud'uni, itu fi'il amr, perintah. Ud'uni astajib lakum. Ada timbal balik. Ada sebab akibat. Mohonlah, mintalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengijabah, mengabulkan. Sehingga Allah tidak akan mengabulkan kalau tidak diminta. Kan begitu logikanya. Maka berarti kita harus meminta agar Allah mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tadi di awal saya katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ada kaitan dan korelasinya. Allah juga akan menerima panggilan-panggilan hambanya. Syaratnya adalah berdoa. Sering nggak kita berdoa? Sering ya? Hampir boleh dikatakan setiap hari sholat. Hampir dikatakan di saat-saat lengang kita berdoa. Hampir dikatakan di saat kepepet kita berdoa. Pertanyaannya, apakah semua doa ini dikabulkan? Sampai-sampai orang-orang bertanya-tanya, senantiasa selalu berdoa, kenapa kok tidak dikabul-kabulkan juga? Kan seperti itu. Sehingga pernah salah satu sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, setelah Amirul Mukminin mengimami sholat Jumat, ketika keluar ditanya, wahai Imam Ali, ini ada ayat yang keselip kayaknya, palsu ini kayaknya. Apa bilang Imam Ali ini? Ud'uni astajib. Mintalah dan berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Bilang Imam Ali, ini asli nih. Udah ada 2 tahun Imam Ali doa tidak terkabul-kabulkan. Sudah 2 tahun ini berdoa, tidak berhenti-berhenti, tidak terkabulkan. Bilang Imam Ali bin Abi Thalib, ayatnya nggak salah, ente yang trouble. Doa itu laksana anak-anak kecil merayu orang tuanya. Dari hasil rayuan itu menghasilkan nominal yang berbeda. Iya kan? Bila mana pandai dan piawai dia memuji ayahnya, ya, mungkin akan tebal, mungkin akan banyak, dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang dan menginginkan ketika kita bermunajat dan berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berdoa sebagaimana yang ayat tadi saya bacakan, ud'uni astajib lakum. Dan Allah juga menjanjikan apa? Proposal itu diterima dan dikabulkan. Nah, namun memang kita juga perlu jeli, mengambil momentum. Gimana metode supaya doa itu cepat dikabulkan? Makanya tadi dorong-dorongan tadi mic tadi. Saya itu lebih perfect kalau berdoa itu, yang berdoa adalah seorang ibu. Jadi kalau anaknya lebih banyak, mungkin doa mustajabnya levelnya lebih di atas. Doa ibu itu luar biasa. Doa ibu. Makanya saya berharap jangan sampai ada seorang ibu, terutama komunitas mutakin ini, itu doa kepada anaknya yang buruk dan jelek. Keburukan dan kejelekan anak perilaku itu produk Anda. Saya punya anak buruknya minta, itu produk saya. Dengan
memburukkan dan mencaci anak itu sama dengan apa? Memburukkan diri sendiri. Lebih baik apa? Doakan dia. Doakan anak itu. Dengan tentunya adalah doa yang terbaik. Sehingga doa ibu itu adalah doa yang luar biasa. Sehingga siapapun di antara kita masih memiliki ibu, itu adalah media untuk kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi doa itu ada kaitannya dengan waktu, tempat, dan juga situasi dan kondisi. Seperti yang kita lewati kemarin itu. Malam-malam Lailatul Qadar. Kualitasnya berbeda. Kita berdoa bainar rukni wal maqam di Ka'bah Al-Musyarrafah, tentu saja kualitas istijabahnya, dikabulkannya juga berbeda. Kita berdoa di haram-haram suci, itu kualitasnya juga berbeda. Tempat itu menentukan kualitas doa dan menentukan kecepatan perjalanannya menuju aras Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu. Kullu du'ain mardudun anis sama hatta yusalliya ala Muhammad wa alihi. Seluruh doa itu mantul dan tertahan oleh langit. Tidak sampai ke atas. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang bisa melejitkan dan menaikkan dan menghantarkan kepada Allah, yaitu dengan bermodalkan password sholawat. Kita ini semua hafal password. Siapa yang tidak hafal sholawat? Paling nyari, apalagi kalau anak paling kenceng. Ini kita punya banyak modal sebenarnya. Semestinya lebih jitu, lebih jitu. Jadi tempat-tempat itu juga berpengaruh. Semisal contoh, kalau ada yang di tempat kita ini seperti apa? Seperti majelis atau yayasan. Berdoa di yayasan itu lebih apa? Lebih mustajab dibandingkan doa di rumah. Kemudian doa berjamaah. Kemudian waktu juga dipertimbangkan. Kami sore seperti waktu-waktu yang telah disenangi oleh Sayyidah Zahra, kemudian malam Jumat dan apa? Malam Jumat dan hari Jumatnya, kemudian awal bulan, kemudian daya dan abiyat 13, 14, 15. Ini berkenaan dengan waktu semua. Termasuk apa? Kondisi termasuk nuzulul gais, turunnya hujan. Jadi kalau lagi hujan itu kalau bisa berdoa, baik di kendaraan walaupun di rumah, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan situasi dan kondisi. Nah, ada doa juga beberapa para aimatul akhbar alaihi wassalam. Doa itu termasuk dikabulkan bila mana kita apa? Mendoakan orang lain juga. Makanya sering saya berpesan dan titip, bila mana kita berdoa, baik itu tawassul, baik itu kumel, kita juga doakan kepada ikhwan dan akhwat yang tidak hadir, yang belum memiliki kesempatan untuk hadir bersama. Nah, ini anak-anak kecil yang hadir di dulu ini, mukjizat-mukjizat yang di luar bayangan, harapan dan permintaan kita. Ini adalah merupakan anugerah. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menyebabkan doa itu macet? Tawakuf, dirajia di langit kesekian, nggak sampai naik ke atas. Di antaranya adalah ad-dunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Tadi baca la ilaha
sekali rontok. Sampai pada batasan 100 kali belum selesai berdiri dari tempat duduk itu. Jadi sebenarnya kita ini banyak media fasilitas yang memfitrahkan kita. Cuman jangan salah tangkap, itu berarti bersih. Nih lagi buat catatan baru, tidak. Jadi kemarin kita ini Idul Fitri masih apa? Kosong. Malah sebaliknya diisi dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Lisan ini ya ibu-ibu, asal khotoya ibni Adam bilisan ini. Lisan ini itu mampu menentukan nasib kita. Lisan. Makanya doa tadi itu menjadikan sarana dan fasilitas untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita bergantung terhadap nasib itu. Rizki itu akan berat datang kepada kita dikarenakan faktor dosa-dosa. Kemudahan kita akan menemukan kesulitan demi kesulitan karena dikarenakan apa? Maksiat-maksiat kita. Dosa apa sih yang kita lakukan kira-kira? Kira-kira dosa apa yang kita lakukan? Dimanapun kita berada, bahkan di dalam rumah, itu kita bisa terkekang dan berada dalam lingkaran dosa. Ketika seorang wanita, apa namanya? Yang sering emosi ini pria atau wanita? Dua-duanya. Ketika seorang wanita memendam bara amarah, tahu bara amarah? Selama 2 hari. 2 hari saja. Itu dia sedang apa? Sedang membawa api neraka. Anda jangan katakan tazulufi, jangan Anda berkeyakinan tazulufil akdam. Ketika sirat itu kita lewati banyaknya kaki-kaki tergelincir, itu tidak nunggu di sana. Di sini kita sering tergelincir. Sudah kembali kosong-kosong, sudah kembali ke fitrah, didorong dengan emosi kita, didorong dengan ego kita, didorong dengan kesombongan kita, didorong dengan kecongkakan kita. Akhirnya terpleset, terjatuh dan lain sebagainya. Itu tidak nunggu di akhirat sana. Sehingga Anda bayangkan 2 hari begitu panasnya pikiran, begitu mendidih dan berkobarnya kobaran api emosi ada dalam hati. Itu Anda sama dengan memelihara api neraka di dalam diri Anda. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Yang tadi mau masak nasi kok tiba-tiba lain yang diambil dan lain sebagainya, kacau balau. Ini baru di dalam rumah, belum keluar rumah. Iya kan? Ya iya, orang kita korban semua kok dan aktor semua. Begitu juga yang laki-laki. Tambah dia bersikuku dan berpegangan dengan gengsinya, maka dia akan senantiasa tersiksa. 1 hari tersiksa dia, yang mau berangkat kerja harusnya ke kanan, jalan ke sana, yang seharusnya beli ini kemudian lain yang dibeli, terus sampai pada batasan apa? Turun air hujan tadi, cair. Kembalinya kemana? Ke taubat lagi, istighfar lagi, kembali ke fitrah lagi. Jadi tadi suami istri, suami istri berjalan, ya kan, di dalam rumah. Terus terjadi apa? Terjadi perselisihan. Ya di dalam rumah tangga itu pasti ada terjadi perselisihan. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu, suami dan istri itu sampai detik ini belum ada ditemukan dari jenis malaikat. Dua-duanya masih manusia. Anyone, siapapun dan anywhere, dimanapun sama. Namanya Batra itu berada berada di hamparan samudra yang begitu luas, yang tak bertepi. Pasti ada hantaman gelombang kecil, ada badai terombang-ambing. Intinya apa? Batra itu jangan sampai karam, apalagi pecah dan hancur berkeping-keping. Itu resiko di dalam berumah tangga.
Sehingga metode dan cara yang pas itu adalah apa? Bagaimana menangani permasalahan. Anda menghindar dari permasalahan lebih berbahaya, lebih beresiko, lebih berkobar api di dalam neraka. Jadi kita tidak perlu ke neraka. Jadi kalau mau tanya, kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya ada di dunia. Ketika kita lisan ini paling tajam ya teh, paling tajam bilangnya. Ketika lisan ini melukai dan ucapan kita menyakitkan hati seseorang itu tersayat, maka di saat itu apa? Kita sedang apa? Sedang menalan api neraka, kobaran api neraka. Ketika tangan ini, telapak tangan ini adalah merupakan sumber kesucian. Sampai-sampai ketika Nabi Allah Musa alaihissalam meletakkan telapak tangan ini di ketiaknya, dia bercahaya. Bahkan dengan telapak ini pula Nabi Allah Musa alaihissalam menempeleng dan memukul pemuda Mesir menggelepar sampai mati. Ini tangan. Tangan ini bisa dibuat untuk kelembutan, buat orang tersenyum, dan bahagia. Tangan ini pula bisa membuat orang menderita berkepanjangan. Tangan. Coba pernah enggak Anda mengunjungi orang yang sakit? Pernah? Apa yang Anda rasakan ketika mengunjungi orang sakit? Ada rasa kepuasan diri. Kenapa? Karena memiliki memiliki kepedulian. Tantram tidak hati Anda? Senang tidak? Senang. Jadi kalau kita satu mengejek, dibalas mengejek, satu memukul, dibalas memukul, apa yang terjadi? Itu sama dengan barter kezaliman. Kalau sudah barter kezaliman, apalagi di dalam komunitas, jangan harap bisa menjadi mutakin. Iya kan? Jangan harap menjadi mutakin. Makanya ketika kita berkomunitas, itu resikonya lebih besar. Ya ibu-ibu ya, orang berdua aja dalam rumah suami istri resiko, apalagi komunitas. Nanti ini tersinggung dan lain sebagainya. Sehingga macet, tawakuf itu doa kita. Ini doanya nggak pernah buruk, baik terus, kok hasilnya tidak pernah baik, buruk. Faktor ini. Dan ini saya katakan jadikan apa? Bahan perenungan. Kita ini semuanya, saya yakin dan percaya, memiliki semangat, spirit, serta motivasi yang luar biasa untuk apa? Berkhidmat. Tahu berkhidmat? Cuman khidmat itu ada caranya. Al-Quran mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada hikmah, ada kelemah lembutan di sini, dan juga mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu bukan ceramah semacam ini, tidak. Tetapi apa? Dengan tutur kata yang lembut, dengan sopan santun, dengan lapang dada, dengan pengertian dan pemahaman. Jadi kalau sudah nyumbang jangan gerutu. Aku aja ini terus. Sehingga kita ini, yang saya khawatirkan bukan komunitas mutakin, komunitas anu. Dan ini berbahaya. Tadi saya kasih contoh, itu kan baru suami istri, baru berdua. Anda bayangkan ketika suami istri ribut dalam rumah, itu seluruh sudut rumah, mulai bawah sampai atas, tidak ada bagian atau kecuali itu adalah kobaran api, semuanya panas. Jalan ke kamar mandi yang dingin itu aja panas. Masuk dalam ruangan yang ber-AC itu saja, yang 16 derajat, itu mendidih kita. Anda bayangkan begitu besarnya api emosi, ya kurang lebih neraka begitulah. Dan ini semua terjadi kepada siapapun, termasuk kita. Nah, kita ke depannya ingin ibu-ibu pasti menemukan ini luar biasa.
Mungkin kita rumah tangga, anak nakal yang minta ampun, sudah. Tiba-tiba kita datang ke majelis, tiba-tiba kita datang ke majelis taklim, datang ke yayasan, pulang, anak itu seperti kena santet, berubah. Kok bisa? Sehingga ibunya nih curiga, masih bentar dulu, nanti jangan-jangan minta duit lagi, ini apa segala. Biasanya tidak begini. Begitu juga nanti suaminya, ada masalah dengan istrinya. Apa itu bahasa yang populer ibu-ibu? Mager, gua malas gerak itu. Tiba-tiba pulang dari istri, kok rapi, harus semua rapi. Apa ini maksudnya? Itu Anda perlu ketahui, itu ada energi yang luar biasa dari majelis taklim di situ tadi. Walaupun cuma kita duduk, begitu kuatnya, begitu dahsyatnya komunitas mutakin. Sehingga mutakin ini adalah komunitas yang sakti mandraguna, jangan Anda kurangi. Komunitas mutakin ini adalah komunitas yang agung, jangan engkau nodai. Komunitas mutakin ini adalah komunitas yang suci, jangan dicela. Sehingga ada trik, kalau kita punya masalah di rumah, kita datang ke majelis, kita kumpul, kita bicara tentang apa? Luangkan waktu sejenak untuk berbicara tentang keutamaan kemuliaan Muhammad dan keluarganya. Itu bisa berubah nasib kita, menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Ketika kesalahan sudah dihilangkan, dihapus dan gugur, apa yang terjadi? Rezeki itu datang. Tahu rezeki yang paling besar? Tahu rezeki yang paling besar dalam rumah tangga? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, keharmonisan. Ini saya sangat apa ya? Sangat miris kalau kita selaku pecinta Ahlul Bait tidak pandai dan tidak piawai di dalam menata rumah tangga. Kenapa saya katakan sangat miris? Rugi kita. Kesempurnaan ada di kita. Apa yang tidak ada dalam ajaran Ahlul Bait ini? Semua ada. Kok tiba-tiba kunci syafaat dipegang Ahlul Bait, keberkahan ada di tangan Ahlul Bait, keselamatan ada di tangan Ahlul Bait. Tapi kita yang menyatakan asyhadu anna aliyan wa uladahu hajjajullah, kau jauh dari ini. Ini berbahaya. Ada trouble, ada masalah di diri kita. Dan kalau kita runut-runut, kadang masalahnya itu sepele. Apa masalah yang paling sepele? Ibu tahu nggak masalah kita ini? Ibu sama saya ini sama punya masalah. Selama saya hidup dan ibu itu punya masalah. Nanti kita sudah meninggal, masalahnya beda. Hidup ini kita punya masalah. Wa imma masalah itu menanti kita, wa imma masalah itu ada di kita. Kita mau keluar dan masuk lewat pintu manapun rumah kita, itu semua menunggu masalah itu. Tahu sumber masalah kita yang paling kecil? Ada yang tahu? Saya tadi katakan Ahlul Bait sumber kesucian, kebersihan, keagungan, kemuliaan, keberkahan, kebaikan, kesejahteraan, keselamatan. Lah kok nasib kita menjadi pecinta dan pengikut Ahlul Bait kok berbanding terbalik? Apa penyebabnya? Paling rendah, wudunya salah. Wudunya salah. Tahu wudunya salah? Fikihnya nggak benar. Saya bukan mengatakan wudunya ibu salah, enggak. Kalau kita berwudu dengan cara yang salah, nasib kita kan semacam ini. Kalau kita sholat dengan sholat yang salah, bukan tidak sesuai menurut ajaran Ahlul Bait, maka mustahil kita akan mendapatkan ini. Mustahil. Makanya berterima kasih besar seharusnya kita pada Ustaz Ali Al-Hayri yang meluangkan waktu memberikan media sarana kepada kita untuk sukses.
Jangan pernah kita lihat fikih itu cuma urusan suci, jangan. Salah jauh kita. Sumber tadi kita punya modal apa? Doa. Doa itu kalau tidak suci gimana kualitasnya? Fikih itu menentukan nasib kehidupan kita dunia sampai ukhrawi. Dan fikih ini sifatnya adalah privasi antara penghambaan seorang hamba kepada sang pencipta. Kalau sudah kalau sudah modalnya tidak tepat, gimana curhatan kita mau didengar oleh sang maha pendengar? Kalau kita tidak menyempurnakan diri kita sehingga kita tidak bisa dan gagal untuk bersuci, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengabulkan doa-doa kita? Makanya dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Al-Quran, bukan saya. Bukan saya bela-bela Ustaz Ali ini, deh. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang suci atau yang bersuci. Makanya orang yang menjaga kesucian itu luar biasa manfaatnya. Bahkan dia tanpa berdoa pun sudah mendapatkan. Mulai dari tidur bersuci, berjalan bersuci dan sebagainya. Apa yang diajarkan Ustaz Ali di malam-malam rutin itu? Tentang fikih, tata cara bersuci, tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar. Ini semua yang menata, menyusun, pada hakikatnya itu adalah sarana dan media apa? Warga harmonis, kehidupan sukses, jaya, sentosa. Kalau kita berjalan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ditetapkan oleh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, karena kita ini kembali ke fitrah, maka kita kembali lagi ke diktat-diktat yang sudah jadi hiris bertahun-tahun di rumah kita simpan. Kan buku-buku fikih kita simpan. Buka kembali, dibaca, direnungkan. Ketika di jalan, ini yang salah, yang benar A atau B, coba nanti di rumah dibaca. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah malas membaca, malas menelusuri dan ingin mengetahui serta memahami apa yang saya lakukan ini benar atau tidak, sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bubar sudah ini, tidak bisa, hancur ini. Dan ini terus akan lebih jauh dan lebih panjang dan akan lebih apa? Lebih jauh. Yang saya khawatirkan tadi, mutakinnya sudah mulai luntur gitu. Itu berbahaya. Oleh karena itu, di sore yang penuh keberkahan ini, kita senantiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Sahibul Asri wal Zaman Ajallallahu Ta'ala Fardhu Syarif. Semoga beliau senantiasa dan selalu serta dengan dosa-dosanya untuk menegur, mengingatkan kita, menjaga, memelihara kita, dan menjauhkan kita dari segenap mara bahaya. Terlebih terkhusus adalah menetapkan kobaran api cinta kita kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Bila mana itu mulai redup, kita mohon semoga Syekhul Asri wal Zaman berkenan dan bersedia untuk mengobarkan kembali, dan kita minta sama beliau Syekhul Asri wal Zaman jangan pernah dicabut keimanan dan kecintaan dalam situasi dan kondisi apapun dari manapun yang sudah dianugerahkan kepada kita ini, karena itu adalah merupakan modal satu-satunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon atas keberkahan bulan Syawal ini, semoga dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga permohonan dan munajat kita di malam-malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi perubahan nasib dan perjalanan hidup kita lebih baik dan lebih baik, sehingga pada akhirnya kita semua diridhoi oleh Sayyidina Muhammad SAW.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kok. Kita baca surat Al-Qadr sekali. Bila posisikan doa salat. Kita baca surat Al-Qadr sekali saja. Banyak riwayat ada baca sekali, 3 kali, 5 kali, bebas. Ada yang sampai baca 10 kali. Tapi sekali saja sebelum kita bangun dari tempat duduk kita ini baca surat Al-Qadr sekali saja. Di hari bebas ya. Bukan di malam Lailatul Qadar seperti yang dilakukan kemarin luar biasa. Sebelum kita bangun itu dosa-dosa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik berkenaan dengan tema ini ataupun ada yang lain. Boleh tak? Silakan. Berkaitan dengan tadi Ustaz, bagaimana kita membedakan antara ujian atau permasalahan kita seharian itu dengan yang tadi Ustaz ceritakan itu dengan ya dampak dari dosa kita, dan itu adalah ujian memang dari Allah gitu Ustaz. Bagaimana kita membedakannya seperti itu? Dan ini apakah beda konteksnya antara yang disebut dengan masalah itu dengan ujian itu, apakah beda? Yang saya pernah mendengar satu redaksi dari Imam Khomeini mengatakan bahwa aku sangat bersedih ketika satu hari pun aku tidak diberikan ujian pada aku. Nah, jadi bagaimana membedakannya ini Ustaz? Apakah ini adalah pembalasan daripada ujian yang datang kepada kita, ini adalah pembalasan daripada perbuatan-perbuatan maksiat kita, dan dengan ujian memang dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada dua. Ada ujian, ada bala. Tahu bala ya? Tahu bala? Bala tahu. Bala. Bala ya. Ada musibah. Ada musibah, ada ujian. Ada imtihan, ada bala. Kurang lebih sama. Yang di kita ini musibah. Tahu enggak ujian itu seperti apa? Untuk menaikkan derajat seorang mukmin itu perlu namanya ujian. Paham? Untuk menaikkan derajat seorang mukmin itu baru dinamakan ujian. Maka ucapan Imam Khomeini itu tidak salah. Sehingga kita mengetahui kualitas diri kita ini di mana itu tahu. Semisal contoh, di dalam doa Kumel disebutkan Allahumma gfir li dzunubal lati tahbisud doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menyebabkan doaku tidak terkabulkan. Mukmin itu tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Paham ya? Jadi apa yang datang kepada kita ini, yang kita kenal dengan namanya buruk, tidak baik, itu sudah pasti apa? Balasan dari perbuatan kita. Saya kasih contoh. Simpel saja, tidak usah dibikin rumit. Kalau saya ini saya ada berbicara, kemudian menyinggung saudara saya, dan dia tanggapi serius, kemudian dia kepikiran, tahu kepikiran ya? Ya.
Tahu kepikiran ya? Kalau tadi saya bicara tentang dosa ini apa, kalau ibu-ibu itu kepikiran itu resiko karena terlalu banyak sudah. Iya kan? Kepikiran. Kamu begini. Orang itu, anak itu gelisah atau tidak? Gelisah ya? Apa yang karma yang harus saya dapatkan? Kira-kira yang sama-sama satu sama, kan kosong-kosong sudah hidup ini. Yang kira-kira satu sama, apa yang saya dapatkan? Ini teteh ini gelisah aja. Gara-gara saya. Dan itu adalah kesalahan saya. Maka berarti apa yang harus terjadi kepada saya? Gelisah minimal setara dengan kegelisahan dia. Tidak perlu jauh, Bu. Saya pulang, jalan, naik motor, bisa jadi di pinggir jalan itu macet mogok yang buat saya gelisah. Dan itu baru step 1, tahap pertama. Sampai pulang ke rumah. Terus bisa jadi saya menyebabkan orang sekali gelisah itu datang kepada saya 7 kegelisahan atau satu kegelisahan yang sama tetapi memiliki kualitas 7 kali lipat. Iya. Itu apapun. Makanya saya katakan, kan saya sering bukan mau memotivasi, saya sering bilang sama hewan-hewan, kalau ada musibah datang kepada kita, apa yang menimpa kita, anything, apapun, jatuh dari motor itu musibah. Berarti apa? Ada kesalahan kita. Anda bayangkan sekelas kita kemudian diuji sama Allah, jatuh dari motor. Allah ini zat yang maha segala-galanya. Paham ya? Apapun kendaraan itu pasti ada. Ingat-ingat saja, Ustaz bilang 7 jam. Wah, ingat 8 jam yang lalu apa ini? Karena sudah dicatat. Apapun. Kejadian itu langsung mereview Ustaz 7 jam. Mereview. Agak lama. Jadi hilang barang, apa yang merugikan kita? Hilang barang. Semisal contoh. Saya jalan keluar. Tiba-tiba sarung kecantol. Apa itu kecantol? Terkait yang sangkut lah. Karena itu robek apa enggak? Rugi atau enggak? Apapun yang datang yang merugikan kita, kerugian kecil, besar, yang tidak mengenakan kita, itu semua adalah balasan. Balasan apa? Kecelakaan kita. Balasan keburukan kita, balasan kesalahan kita. Bagus atau tidak? Ya bagus. Kenapa? Karena kita cepat diberikan teguran oleh Allah. Siapa yang menegur kita itu? Imamul Muttaqin. Imam dia jalur. Termasuk sakit Ustaz. Sakit itu adalah penebusan daripada dosa. Malah berbahaya kalau dalam 1 tahun tidak sakit. Berbahaya. Fir'aun itu tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ketika sakit ya, tahu ketika disuntik itu sakit atau tidak? Aduh. ADUH 4 huruf. A itu 1 hurufnya itu sudah dihapuskan dosa-dosa kecil. Makanya orang sakit itu ibu-ibu itu fitrah. Orang sakit itu dia fitrah. Ketika fitrah berarti apa? Doanya Tapi kan itu kalau sabar Ustaz. bukan. Enggak, maksudnya kalau yang sakitnya tuh sabar. Ikhlas. Ya ikhlas benar. Kalau dia sudah nggak sabar dengan Kalau yang sakitnya Rasulullah mengeluh. Tapi kan sakit bisa dibedakan juga Ustaz. Ada yang sakit karena pola hidupnya tidak benar. Ada yang sakit karena Sakit apapun Al-Imam Ali Zainal Abidin. Anak kita atau kita minum es 24 jam tidak berhenti. Pilek ini sakit apa enggak? sakit. Dosa. Karena ucapan daripada Al-Imam sampai pada batasan kalau dalam satu tahun Anda dikasih demam
sama Allah bilang ke Muhammad Zainal, Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan demam itu melalui adalah merupakan media untuk penebusan dan menggugurkan dosa-dosa. Ketika mengeluh, dalam ajaran Ahlul Bait luar biasa ya. Anda sakit itu ketika mengeluh, orang sakit tidak ngeluh itu gimana ya? Bingung saya. Tapi ketika dia datai asmin rahmatillah, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ketika dia sudah berputus asa, percuma dia sudah hidup. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ketika percuma saja hidup sudah, kenapa? Karena bolak-balik rumah sakit. Tetapi ketika dia sakit ini adalah bentuk penebusan dosa. Salah satu sahabat datang kepada Imam Ali Zainal Abidin. Bagus pertanyaannya. Imam Ali Zainal Abidin ditanya, Imam, saya dengar dan baca-baca komunitas mutakin itu tadi, dengan yang komunitas mutakin yang bukan komunitas anu-anu tadi, komunitas mutakin itu masuk surga semua. Apa Isa bilang? Imam Ali Zainal Abidin, nanti cari istimewa gimana lagi? Dengan syarat komunitas mutakin, bukan komunitas anu. Tanpa Isa. Kok bisa? Walaupun dia berdosa bisa. Allah tidak akan memberikan kematian kepadanya sebelum dosanya dicuci dulu. Dengan apa? Imam Ali Zainal Abidin, dengan didatangkan segala macam bentuk penyakit. Berarti sakit adalah sebagai bentuk penebusan. Itu positif thinking kita. Positif thinking kita. Dosa-dosa apapun di masa lalu, di masa bujang, di masa mungkin belum menjadi pecinta Ahlul Bait dan sebagainya itu. Makanya sebelum penyakit itu datang kepada kita sebagai bentuk penebusan dosa, kita banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Bilang sahabat Imam Ali Zainal Abidin, dan terus kalau ketika sampai meninggal kemudian dosanya masih ada saldo, belum habis, gimana? Apa bilang Imam Ali Zainal Abidin? Berarti apa? Sisanya bersambung seperti drama Korea di dalam kuburnya. Disiksa lagi di dalam kubur. Disiksa lagi dalam sampai benar-benar bersih. Tapi kalau dia bersih di dunia, maka di kuburnya dia sudah istirahat sudah santai. Cuma mendapatkan nikmat. Paham? Ini luar biasanya ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik yang kita lakukan, pahala yang kita lakukan tidak pernah dikikis, dikurangi dan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita cuma memiliki saldo pahala, saldo positif. Bilang sahabatnya, dan terus kalau dosanya masih ada saldo sampai dibangkitkan di padang mahsyar, maka di padang mahsyar disitulah baru berperan namanya Amirul Mukminin Sayyidah Zahra alaihi salatu wassalam, kami dan sebagainya. Oleh karena itu cuma jangan ditangkap ada doa sakit semua, yang tidak. Itu natural dan alami, dan Allah adalah Zat yang maha berkehendak. Namun di balik sakit itu perlu dipahami ada sir yang paling dalam dan paling besar, yaitu apa? Penebusan dari dosa-dosa. Itu adalah bentuk teguran kepada kita. Cuma Ustaz, kalau setelah itu berbuat baik terus tiba-tiba sakit, ya mustahil, tidak bukan maksud, pasti ada kesalahan. Yang tadi saya katakan, kesalahan yang terdekat itu adalah apa? Di dalam marga rumah dia. Boleh jadi kita salah dengan suami, suami salah dengan istri. Mana lebih banyak, istri salah dengan suami atau suami? Suami ya. Berarti salah bapak-bapak itu. Berarti salah Evan itu. Saya kemarin tanya di Evan bilangnya istri. Seimbang ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada.
bila ada, ini sebuah metode juga, ada ayat suci Al-Quran, dari Al-Quran lembaran, terus kemudian apa namanya, atau kain kafan yang ada tulisan kafirnya. Ada beberapa opsi, diantaranya adalah kalau kertas dirobek kecil-kecil, supaya tulisannya tidak kelihatan. Tapi afdolnya dari sobekan itu, atau kalau kapan apalagi dosa kafir, afdolnya itu dikubur saja, dikubur dalam tanah. Kenapa? Apa? Dicuci gimana? Iya, kain itu dia kain, kainnya kan kain dia ya. Kain apa? Itu memang biasanya dikubur, memang kan tempatnya dalam kuburan, dia dikubur aja, ditanam saja. Bagus itu, dia ditanam, paling tidak dia perlindungan, bagus. Tapi asal lebih afdal ditanam. Tapi diupayakan misalkan di tempat-tempat yang tidak makhdul, maksudnya itu tidak makhdul, tidak dihinakan, tidak dekat dengan sepiten, tidak dekat dengan bakaran sampah, seperti itu. Kalau bisa, kalau saya kasih contoh ya, seperti ini, bisa mungkin kayak di depan itu digali jadi di taman itu kan, jadi sekalian bisa dijadikan untuk penjagaan. Ada apa? Iya, ada yang ada bagian tulisan Al-Quran, contoh kul ahad, tiba-tiba digunting, kulnya digunting, tapi itu kan bagian dari surah Al-Imran. Maka sama dengan nama-nama para a'immah sallallahu wasallam. Nah, seperti itu. Pernah saya koreksi empan-empan itu ketika menggunakan baju-baju itu ada tulisan-tulisan tapi yang berbahasa Arab. Al-Husain itu kan agak resiko. Ketika kita bawa ke kamar, ya itu saja huruf alifnya ketika Al-Husain dinisbatkan kepada Abu Abdullah Husain, huruf alifnya saja kita sentuh tidak boleh kecuali kita sedang dalam kondisi suci. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak apa-apa. Dia khusus bahasa Arab. Nama asli dan juga gelar. Al-Husain Asy'ari gitu. Kalau Al-Hasan Al-Mustabar. kalender itu dibakar. Apa? Tidak mau dibakar. Ada tulisan, ada apa? Ya. Daripada jangan dibuang di tempat sampah. Hah? Iya. Apa? Ya. Oh, tidak masalah. Ketika sudah menjadi abu itu tidak berdampak. Tidak apa-apa dibakar kayak gitu. Ya. Tidak berdampak. Nah, ini juga permasalahan penting. Permasalahan penting. Bukan permasalahan penting sebenarnya. Sepele tapi dampaknya besar. Sepele dampaknya besar. Terutama dampak kalau ditolak boleh dicari. Dampak negatif dan dampak positif. Itu ada tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan seperti itu. Gambar-gambar seperti ini luar biasa. Dampaknya luar biasa. Cuma sekedar dipajang, dia bisa bikin hiasan, iris apa segala macam itu seperti itu. Apa? Apa? Ya. Pada bagus, haram. Oh, udah tua. Apa? Foto apa? Hah? Foto keluarga? Enggak apa-apa. Foto keluarga enggak apa-apa. Nah, ini juga berbagi saja. Berbagi karena saya perhatikan
Ini sebenarnya hukum fikih, seharusnya Ustaz Ali Heri bukan saya. Ada nanti tempel gitu. Oh, gambarnya loh. Committed to service. Biasa ada logo-logo. Kalau logo-logo gambar-gambar ini ada gambar. Ini apa gambar apa nih? Orang Dayak. Papan tulis ya. Ada gambar bunga, logo. Logo kartu tahu nggak? Logo kartu. Kartu remi. Ya. Yang kritik. Kalau gelas itu dinisbatkan logo itu, maka rumah itu nggak mungkin dagang. Nah, kalau anu kan kalau Apalagi kartunya ada di dalam rumah. Hal-hal yang bersifat muharramat. Tahu muharramat? Saya kemarin cerita semut lagi ya. Saya cerita lagi semut. Biasanya di rumah itu aktivitas berangkat pagi ya. Ini ada hubungannya dengan doa Mumel. Katanya Allah firliat gunung baladi tak bisa doa. Suaminya pergi berangkat kerja janjian sama orang. Ya saya cerita kemarin begitu ya. Janjian sama orang mengadakan transaksi kerja. Oke? Jam 9 malam doa. Malam doa bu yang kencang khusyuk. Suaminya bilang malam Jumat ini pulang lagi malam Jumat malam terbaik. Kemudian apa sepertiga malam seperti Nabi Allah ayahnya Nabi Allah Yusuf ketika mendoakan dosa-dosa anak-anaknya ketika berbuat makar cemplungkan Yusuf ke sumur. Waktu timingnya luar biasa, malamnya luar biasa, doanya luar biasa. Sudah Allah bilang ini tadi tidak saya lanjutkan. Jadi ketika kita berdoa itu malaikat itu disuruh Allah Subhanahu wa taala turun untuk mengabulkan permintaan itu jaga depan pintu. Jaga depan pintu. Makanya kalau pagi-pagi ibu matikan lampu, itu tugas perempuan. Matikan lampu, buka horden. Nanti sore nyalakan lampu, itu tugas perempuan. Dulu pernah saya cerita ya tentang waktu hikmah pernikahan saya pernah ya. Saya Zahra dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Banyak sebenarnya tugas perempuan yang tidak dikerjakan. Sampai mana sudah tadi? Turun malaikat. Bahwa itu pengabulan untuk mengabulkan doa. Nah tadi saya katakan doa ini tahbis doa itu apa? Salah satunya adalah dosa, maksiat dan muharramat. Tahu muharramat? Hal-hal yang haram. Habis ini sidak di rumah masing-masing ya. Tiba-tiba kan jam 8 mau keluar kerja, jam 7 udah mandi apa segala rapi. Ya, kemarin wudhu suci bagus ya, wudhu sudah. Wah, wudhu supaya jalannya berkah apa segala. Malah ke depan. Tiba-tiba nongkrong di ruang tamu. Nunggu waktu janjian ketemuan sama yang mau ketemu itu. Maka suaminya biasanya minum apa? Ada yang minum kopi, ada yang minum teh, ada yang minum susu. Macam-macam kan sesuai selera. Oke. Bikinkanlah istrinya dengan penuh harapan. Dengan penuh harapan. Ketika dibikin, dia kan menggunakan namanya apa? Gula. Ternyata dalam gula dan diaduk kopi atau tehnya itu ada semut. Sudah? Itu bangkai atau tidak? Haram atau tidak? Haram. Ketika diminum itu gagal. aduh. Sepele ya? Sepele ya? Sepele sekali. Sepele sekali. Makanya nanti pulang sidak sudah di rumah ini. Kalau ada semut, seandainya masih hidup, jemur di mana? Ya, jemur di apa? Kena sinar. Sepele sebenarnya, sepele sekali, tetapi dampaknya luar biasa.
Nah, kita kadang ada yang menunda dan menggagalkan harapan-harapan, impian dan juga cita-cita, rencana dan lain sebagainya, kadang dari hal-hal yang bersifat sepele. Saya kasih contoh yang sepele. Ketika Anda pasang kancing selisih itu sepele tapi berdampak sekali. Anda pakai sandal yang sebelah atau satu saja itu berdampak kepada mesin. Cuma hal semacam Masuk baju terbalik. ya, termasuk bagi terbalik dan sebagainya. Tidak sengaja, apalagi kalau sengaja. Itu. Jadi apa namanya? Berkenaan dengan yang datang kepada kita ini, mayoritas itu adalah apa? Musibah. Sedangkan kalau kita mau kategorikan ujian, itu jarang sekali diketahui ini ujian atau musibah. Makanya saya katakan lebih berpositif thinking dan bermanfaat untuk introspeksi diri, lebih baik kita katakan ini adalah musibah. Tahu untuk musibah itu, Rasulullah bilang al-bala ya'ud. Musibah itu menyeluruh. Sudah tahu menyeluruh. Makanya sampai ada trik dari para ulama, jikalau suaminya sedang bermasalah, ada masalah kerjaan, jangan dulu balik ke dalam rumah. Jangan dulu balik ke dalam rumah. Tenangkan pikiran, tenangkan ini baru masuk. Karena dia bisa menjadi jauh itu menyeluruh. Bisa menular. Orang pilek aja bisa nular, ya bisa nular kan? Pilek baru aja bisa nular, apalagi psikologis. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang membuat itu semua hilang ketika seorang suami pulang ke rumah disambut dengan senyuman seorang istri. Tapi kalau berbalik istrinya cemburu, tambah ada karu-karuan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Jadi hilangkan hal-hal yang bersifat muharramat dalam rumah dia. Dalam rumah perlu dihilangkan hal-hal yang muharramat. Hal-hal yang haram lah. Macam-macam, mulai dari alat musik, apa dan sebagainya. Termasuk mainan anak-anak itu ya, uno-uno itu kan. Ya dipulangin, dibakar-bakarin kan. Oh, misalnya dia digunakan dibawakan kayak ya suami ya yang kita kan marketnya, kok dia dipergunakan berarti keuntungan yang digunakan untuk lagu-lagu yang Islami atau kayak apa tetap haram. Ketika medianya sudah haram, buat untuk apapun, untuk apapun harus. Gitar tiba-tiba dipakai bikin doa ziarah Rasulullah ya. Makanya saya terus terang afwan, ini hukum ya, kita bicara hukum. Dan dulu saya tidak setuju dengan adanya organ itu kan. Banyak hal. Saya kasih contoh. Saya ini orangnya apa adanya. Anda tidak suka tidak apa-apa. Anda tidak suka tidak apa-apa karena ini bukan masalah selera dan tidak. Misal contoh, saya kemarin waktu bagi zakat itu hampir saya mau membuat dua opsi. Hampir sambil menunggu hasil dari berita dari Misbahul Huda. Kapan masuk Idul Fitri? Kemarin kita Idul Fitri hari apa? Sama ya? Sama ya? Sama kan? Kalau seandainya berbeda, saya harus berada di sikap yang berbeda di dalam pendistribusian zakat. Dan itu saya wajib. Makanya saya bilang, panitia zakat itu paling babak belur. Tanggung jawabnya kepada siapa? Imam Takdim tadi ini. Pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Anda bayangkan, kami ini menerima titipan pengikut Amirul Mukminin dan harus diberikan kepada pengikut Amirul Mukminin yang berhak dan layak serta memenuhi syarat. Sudah.
salah langkah, salah pendistribusian, tidak tepat sasaran, babak belur. Resikonya fikih. Kenapa? Kalau itu tidak tepat dan bukan pada waktunya, harus dipodok dalam fikih. Kalau panitia tidak memiliki kepedulian mempodoknya, maka harus menanggung seluruh orang yang menitip. Ini bukan masalah ini. Dan ketika saya kemarin, alhamdulillah, panitia zakat tidak ada satupun yang menerima zakat. Tidak ada satupun yang menerima zakat. Saya berikan mereka itu adalah hadiah, dari uang hadiah. Jadi ada skala prioritas. Kalau saya malah tidak mau ngambil sama sekali, karena tidak berhak. Saya beberapa tahun yang lalu sudah tidak berhak. Ketika saya sudah bekerja dan saya mendapatkan pendapatan yang bisa membiayai kehidupan saya dan orang-orang yang saya tanggung seperti anak dan istri dalam 1 tahun, saya tidak berhak 1 rupiah pun mengambil uang. Sebentar, belum selesai. Saya tidak masuk kategori fakir. Fakir kan itu, tidak mampu memenuhi kebutuhan gaya hidupnya dan orang-orang yang ditanggungnya selama 1 tahun. Bagaimana status miskin? Lebih parah dari ini. Berarti apa? Bukan cuma kekurangan, tapi kadang tidak terpenuhi kondisinya. Zakat itu tidak wajib dibagi kepada semua 8 asnaf, 8 penerima, tidak wajib. Ada skala prioritas. Betul bilang Bu Hamzah tadi, saya masuk di kategori Ibnu Sabil. Tapi ada Ibnu Sabil yang lebih kaya dibanding saya. Makanya tadi saya kemarin saya kasihkan kepada Ustaz Al-Heri, karena dia lebih punya waktu, lebih banyak kontribusinya terutama tentang fikih kepada antum. Masya Allah, dulu saya ingat pertama kali training fikih di Aspol itu datang Ustaz Abdullah Bek, ya kan? Anda bayangkan berdarah-darah kita itu, mengumpulkan duit, undang lagi dan lain sebagainya. Sekarang ada juga susah. Dulu yayasan menyewa dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Alhamdulillah, doa-doa mutakin ini dikabulkan, punya sendiri, walaupun dengan jalan terseok-seok. Sudah. Dulu untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam begitu susahnya, sampai tunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu bahkan 1 bulan nunggu buku datang. Sekarang tinggal tek susah. Tidak mau, tidak punya semangat dan sebagainya. Apa mau dikembalikan ke masa yang dulu? Iya kan begitu? Iya. Yang saya khawatirkan kita termasuk bagian apa? Tidak masuk kategori apa? Kategori bersyukur. Seharusnya dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang lebih memadai, kita lebih apa? Memanfaatkan itu semua. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, terakhir ya. Tentang angklung nggak bisa, nggak apa? angklung nggak boleh juga ya Ustaz. Alat musik angklung Tradisional. Alat musik tradisional. angklung boleh Ustaz. Boleh. Kita Sudah? biola Dalam tanda kutip, ya, tip lagunya. dalam rangka menjaga budaya. Kalau kita bawa pulang ke rumah, apa kepentingan Anda? Oh, ini bukan budaya Ustaz, memang saya pemusik. Baik cerita ini. Baik cerita. Itu budaya. Jadi biasanya itu sifatnya kan
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Arisan. Hah? Petis ya? Enggak, sudah. Nyantap aja. Masalahnya punya cepat ambil juga. Kalau dosa punya itu. Ini roti Maria. Sudah ya. Ya ibu-ibu nah, mau bakso kan ambil. Ya. Ayo ibu-ibu. Ayo. Mau bakso atau mau ini? Ini ada kare martabak, ada bakso silahkan bakso silakan. Salah satu dari piring. Esnya silakan dari uangnya. Ini festival sana kamu. Yang ada sini Makan kali ya. Mama dulu. Ini puding silver queen. Makan. Sini. Soalnya kalau dia mau kelihatan ini. Ya, siapa yang mau puding? Ayo. Rame. Ayo, siapa yang mau puding? Iya. Mau puding? Ambil Ada dulu Pak ya. Mama Setia duluan ya. Datang ya. Ya mau kan? Laris, manis.
Ibu-ibu noleh sebentar. 1, 2, noleh. 1, 2, 3. Lagi kan? Noleh jilbab hitam. Siapa itu? Oh iya, ibu masuk belum. Bentar masuk biar rame. Bu, ibu noleh sebentar. 1, 2, noleh semua. Ayo, Ini nih, yang mau nih. Soalnya aku bilang dia kalau angkat di sini hancur pasti. Udah. Nah, ini ambil sendok sendiri ya. Panas. Oh, panas nak, pelan-pelan nak. Kan duduk di sana. Ya, di Maria. silakan kamu di dalam. Awas kepecah. Roti Maria. Ambil. Itu piring. Ada apa lagi di sana? Sepeda sini aja, Mak. Ada yang ini. Iya, ambil. Mau pakai itu. Nih, siapa mau? Mau ya. Ada baksonya nggak pakai apa-apa kan? Nih, siapa mau lagi nih? Awas kaca ya, jangan ke situ. Mau ini? Mau ini tak, Bu? Nah, siapa ini mau ini nggak panas, nggak panas. Ini yang mau ini. Masih ada kan baksonya? Masih ya. Belanja sampai jadi coklat. Belanja jadi coklat udah tambahin. Belanja jadi coklat. Oke. Iya. Ini puding ini. Ambil. Ambil aja. Boleh. Bagi juga. Ambil sendok. Oke, Bun. Anaknya mana? Ya. Silakan ya. Sambelnya ini loh. Nah. Ini yang mau puding nih. Lagi. Dah, ayo makan nak. Nah. Dek, cukup aja kuah ini, Dek. Dek. Iya kah? Semua banyak dimakan. Udah ya semua ya? Puding ya?
Oke, Masya Allah suamiku. Makasih ya Sudah. dibantuin. Ayo kita makan. Sudah. Ayo, Ibu. Bisa kalau mau makan tadi. Ini pudingnya nak. Belum lagi. Oke kesini habis makan. Udah kan? Buah aja deh pokoknya. Buahnya lupa sih ya. Buah sama Ini ya buah lupa sama itu. Ini ya buah. Iya. Mbak Is, ini kan sama itu sama kuenya. Ustaz ambil makan satu ya. Sudah ada Ustaz. Emang mana emang? Udah makan. Ntar kuenya belum. Kue. Iya. Lima kue, kelupaan kuenya. Tante. Alhamdulillah rajinnya tuh bapaknya nanya ibu juga. Bilang. Pulangnya jam berapa? Ya Allah, bu, masalah apa? Tapi lagi masalah rumah tangga. Udah kan? Alhamdulillah ya, ini udah dihabis. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hoi, Yang aku mau. Kresek, Mbak Is. Apa, Bu? Ada kresek bekas. Mana? Buat apa, Bu? Aku buat sampah. Waduh, ada kresek. Ini nak kita lagi saking berdiri. Is, semua Is. Ya itu pindah sini, Tante. Yang bekas aja. Lupa matiin. Yang ini semut nak.